Kita akan masuki week ini dengan materi menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Oke, banyak dari kita mungkin sudah sering banget dengar soal HIV/AIDS atau kita udah dengar tentang bahayanya HIV/AIDS, tapi saya harap tujuan dari pembelajaran ini, kali ini kita bisa melihat sedikit lebih dalam, jadi kita bukan cuma tahu dan cuma didiktein aja bahwa HIV itu gini-gini, tapi kalian tuh bisa lebih paham, oh kenapa sih ternyata HIV itu berbahaya. Kita akan mulai dari AIDS dulu. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi si HIV adalah virusnya, dan si AIDS ini adalah penyakitnya. Sama seperti coronavirus adalah virusnya, dan juga COVID adalah penyakitnya. Jadi bisa lihat dan tahu bedanya. Bentuk virus HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Itu kayak ada gambar yang di belakang. Kalian kalau nggak tahu bulu babi bisa coba search. Jadi bentuknya bulat gitu dan kayak banyak jarum-jarumnya. Kira-kira seperti itulah bentuk virus HIV. Nah, definisinya apa sih AIDS itu? Acquired itu artinya diperoleh. Imun adalah kekebalan, defisiensi itu kekurangan. Sindrom adalah kumpulan gejala atau penyakit. Jadi kalau digabungin, AIDS-nya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Gampang ya, jadi bisa dipahamin dari definisinya aja udah cukup jelas. Sekarang kita masuk ke beberapa fakta tentang AIDS. AIDS itu menyerang kekebalan tubuh kita, imun sistem kita. Imun sistem itu adalah sistem pertahanan tubuh kita terhadap serangan organisme, kuman, virus, bakteri, dan lain-lain yang dianggap musuh sama tubuh kita. Nah, penyakit ini bisa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh kita memerangi infeksi karena dia nyerang imunnya. Tubuh kita itu punya sel-sel darah putih yang fungsinya itu untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman yang masuk ke tubuh kita. Jadi itu emang udah ada di tubuh kita. Oke. Nah, sel darah putih ini melindungi kita dari jatuh sakit. HIV ini virusnya menyerang si sel darah putihnya itu yang fungsinya untuk defense atau pertahanannya. Akhirnya jadinya dirusaklah dinding sel darah putih dan dia masuk ke dalam selnya. Selnya akhirnya dirusak sama dia akhirnya jadi lemah dong. Ketika dia udah lemah dia nggak akan mampu melawan penyakit atau kuman-kuman atau bakteri. Jadi kita tuh lebih gampang terserang penyakit. Simpelnya seperti itu. Jadi HIV itu menyerang imun tubuh kita yang bikin kita lebih mudah terserang penyakit. Tapi HIV-nya sendiri itu tidak menyebabkan penyakit bagi kita, tapi dia bikin kita imunnya down, oke? Okay? Pada beberapa tahun pertama pengidap HIV tidak menunjukkan gejala apapun. Nih, bahaya banget kan? Jadi kita tuh bisa aja nggak sadar bahwa kita udah terkena virus HIV. Sama seperti coronavirus. Jadi kita bisa aja kita dalam keadaan yang kelihatannya sehat, tapi ternyata kita udah terserang. Karena dia lagi berproses di tubuh kita, lagi merusak sel darah putihnya. Jadi mungkin nggak serta-merta kita langsung kelihatan sakit kayak orang-orang ketika terjangkit sakit yang lain. Tetapi dia ketika dalam prosesnya bisa aja kita tetap terlihat baik-baik aja. Nah, ketika semakin lama imunnya itu semakin lemah kan, mulai deh baru timbul gejala-gejala penyakit lain. Karena bakteri yang lain udah nggak bisa di defense sama si sel darah putih kita yang tadi diserang itu. Akhirnya turunlah daya tahan tubuh kita dan akhirnya kita terkena lah penyakit-penyakit lain dan kita jadi lebih gampang drop daripada orang yang nggak terkena AIDS karena imun kita lebih lemah. Itulah kondisi di saat kita disebut sebagai penderita AIDS. Oke, sekarang kita akan membahas soal bahaya penyakit AIDS. Yang pertama bahayanya banget adalah hingga saat ini AIDS itu belum ada obatnya. Jadi ketika kita terjangkit, ya sangat kecil probabilitas kita untuk sembuh. Mungkin bisa, tapi sangat kecil karena nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Selanjutnya ada AIDS dapat menyebabkan kematian dan kebanyakan pada usia muda atau usia produktif. Berhubungan juga sama yang ketiga, AIDS terjangkitnya biasanya pada anak muda. Karena biasanya AIDS ini sering banget tertular dari hubungan seks atau aktivitas seks. Sehingga kan kebanyakan yang melakukan seks bebas itu anak-anak muda. Jadi nggak menutup kemungkinan yang terjangkit paling banyak adalah anak-anak muda. Dan bahaya banget, bisa menyebabkan kematian. Jadi HIV AIDS ini bukanlah virus kaleng-kaleng, tapi ini adalah virus yang kalian harus menganggapnya serius. Sama seperti coronavirus sekarang. Yang terakhir ada dampak sosial dan emosional. Kalau kita udah terkena virusnya, fisikal kita tuh udah terdampak. Tetapi ada juga dampak sosial dan emosional kita.
Kalian kalau terkena virus yang berbahaya, pasti secara emosional ngedrop, ngedown. Belum lagi ketika orang-orang di sekitar kalian mulai menjauh karena tahu kalian punya HIV/AIDS. Karena mereka nggak paham sepenuhnya, dan mereka taunya HIV itu bisa menyebar, gimana entah caranya, jadi mereka akan menjauhi kalian. Itu akan membuat lebih down lagi. Dampak lebih parahnya, kalian bisa jadi stres banget, jadi frustrasi, hingga kalian bisa mungkin punya keinginan untuk bunuh diri, yang itu bahaya banget, ataupun kalian bisa jadi stres sendiri sampai kalian jadi gila. Itu hal-hal yang sangat berbahaya. Oke, sekarang kita akan membahas soal cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama jelas dari hubungan seksual dengan pengidap HIV. Jadi ketika kalian berhubungan seks, itu sangat-sangat kemungkinannya paling besar lah untuk itu kalian terjangkit ketika kalian melakukan hubungan seksnya dengan orang yang mengidap penyakit ini. Karena itulah banyak yang bilang seks bebas itu berbahaya karena kita nggak pernah tahu orang-orang siapa yang udah terkena HIV dan lain-lain sebagainya. Karena ketika seks bebas itu dilakukan kan dia ganti-ganti pasangan, itu yang sangat berbahayanya. Terus ada alat jarum suntik. Jadi itulah kenapa banyak pengguna narkoba juga yang kena karena dari jarum-jarum suntik itu, atau alat tusuk lainnya, bukan cuma suntik doang. Jadi ketika jarum untuk akupuntur bisa, ataupun jarum tato, ketika tato itu kan pakai jarum, itu juga bisa. Karena itu biasanya disarankan penggunaan suntikan atau jarum-jarum apapun hanya untuk satu kali penggunaan supaya nggak ada resiko terjangkit virus-virus seperti ini. Yang terakhir ada kemungkinan kecil di mana ibu hamil yang mengidap itu bisa menurunkan ke bayi yang dikandungannya. Setelah saya research emang nggak sebesar itu, tapi itu lumayan hampir 10% kalau nggak salah. Jadi bisa HIV itu bisa diturunkan, tapi ada kemungkinannya nggak terlalu besar. Baik, itu aja untuk pelajaran hari ini. Akan kita lanjutkan di minggu depan untuk membahas lebih dalam lagi soal HIV/AIDS-nya. Tugas kalian adalah mengerjakan kuis yang sudah saya buat di Google Classroom. Materinya sebagian ada di slide ini, sebagian adalah biasa analisis kalian. Jadi coba pikir sendiri, coba-coba kasih opini kalian, dan juga cari tahu dulu. Oke, itu aja. I'll see you in next video. Thank you.